cara berpikir yang membatasi akan kuasa Allah. Maka dari itu saudara tidak mengalami rugi. Kenapa saudara? Karena saudara tidak membebaskan diri dari cara berpikir lama, hikmat dunia. Nah, hal ini tidak melanda sebagian anak Tuhan, umpamanya yang Pantekosta, yang GKI, yang Protestan, enggak, semua. Sebab saya sendiri terus terang dari GKI, saudara. Tapi saya diajar oleh Tuhan secara pribadi. Sebab Tuhan mau memakai saya, sehingga Tuhan itu ngomong sama saya. Saya dari kecil sudah diajar oleh Tuhan, tetapi cara berpikir saya, karena saya dari gereja GKI, jadi apa yang menjadi kepikiran-kepikiran pendeta, penafsirannya itu masuk. Nah, sedang istri saya dari Pantekosta. Nah, jadi yang satu GKI, yang satu Pantekosta. Nah, dia punya pemikiran caranya dengan di gereja itu, sebab otomatis. Contohnya begini, saudara. Saudara itu kalau punya anak itu diasuh oleh suster lebih banyak daripada diasuh sama bapak ibu nih. Nanti omongannya, watake, cara berpikirnya suster enggak? Hah? Iya, makanya itu. Ini kenyataan, saudara. Tidak bisa diingkari. Itu hukum alam namanya. Kalau kamu bergaul dengan orang baik, jadi baik. Kalau kamu bergaul dari orang yang jelek, jadi jelek. Nah, maka dari itu saudara, masuk surga itu tidak gandeng-gandengan. Saudara kalau pergi gereja umpamanya, kamu nggak ngerti apa-apa. Sebab gini loh, orang Kristen itu kerap kali mempunyai pemikiran yang salah. Salahnya gini, mempunyai anggapan pendeta itu pasti lebih suci, lebih tahu, lebih baik, lebih rohani, ya dah. Sehingga akhirnya saudara mempunyai pikiran begitu, sehingga akhirnya saudara ngikuti dia, betul tak? Karena mikirnya lebih tahu. Ini kesalahan orang Kristen, saudara. Sebab Tuhan Yesus pada waktu saya umur 12 itu, saya ditemui, saya juga ngomong begitu. Sama dengan saudara cara berpikir saya. Lalu Tuhan bilang, kamu ikut saya. Tuhan berkata, padahal umur 7 saya sudah sekolah minggu. Lalu Tuhan berkata, kamu ikut saya. Saya bilang, Tuhan, aku terus terang gak kepingin jadi orang Kristen. Kenapa? Orang Kristen itu munafik. Sebab apa yang diomongkan di gereja sama yang di rumah itu tidak sama. Lalu Tuhan ngomong apa? Masuk surga itu tidak gandeng-gandengan, dewek-dewek. Nah, jangan lihat orang lain. Tuhan berkata, kalau kamu cara berpikirmu terpancang dengan tindakan perbuatan orang lain, kamu akan mengalami kerugian. Nah, ternyata memang benar, saudara. Di alam maut itu letaknya di mana, saudara tahu? Tidak tahu. Di bawah bumi ini loh, di tengah-tengah bumi ini alam maut. Alam maut itu di tengah-tengah bumi. Kalau surga itu di luar bumi, tapi alam maut itu di tengah-tengah bumi ini. Nah, benar saudara. Ada seorang hamba Tuhan, orang Surabaya, saudara. Dia dibawa Tuhan masuk ke alam maut, masuk terowongan. Loh Tuhan, ini alam maut kok masuk terowongan ini kemana? Kalau surga kan tadi di sana Tuhan. Oh enggak, alam maut itu di tengah-tengah bumi ini, masuk terowongan gelap gitu. Lalu Tuhan berkata, kamu dengarkan di ruangan itu ada pendeta dan jemaati. Dia kaget, saudara. Hah? Pendeta Pak? Bahkan kamu pernah tahu. Nah, terus dia dibawa situ, masuk sama Tuhan Yesus. Benar, saudara. Ada pendeta sama jemaati. Lalu dengarkan omongannya. Jemaatnya itu protes semua, saudara. Protes apa? Pak pendeta, aku ini turut kamu, kan maksudnya masuk surga. Kok mau bawa ke sini itu piye toh? Pendeta ini bilang apa? Wong aku dewek ya gak ngerti. Loh, lah kamu jadi pendeta dari apa? Aku cuma nurut guruku, diajari gitu, tak ajar ke kamu. Anda tahunya ini bukan jalan nih, loh, saudara.
Lalu anak Tuhan ini berkata, loh Tuhan Yesus, kalau aku sudah ngajari, aku sudah memperingatkan, aku sudah membawa mereka, tapi mereka tidak bisa berubah dengan cara berpikirnya. Saudara tahu? Karena cara berpikir saudara itu hikmat dunia. Itu satu kebodohan bagi Allah. Sebaliknya hikmat Allah itu satu kebodohan bagi manusia, dunia. Nah, maka dari itu saudara ini mau jadi bodoh untuk dunia tapi pinter untuk Tuhan masuk surga, atau mau jadi pinter untuk dunia masuk alam maut. Nah, ditanyai gini, mau jadi bodoh tak? Tapi kenyataan kalau dikasih tahu orang bilang kamu bodoh goblok, sakit hati tak? Maka dari itu saudara, kita harus belajar firman. Coba perhatikan kita, pada waktu itu Tuhan Yesus berkata begini, kamu ikut aku, jangan lihat orang lain. Lalu Tuhan berkata, baca Alkitab. Tuhan berkata, kenapa Tuhan Yesus pertama kali berkata baca Alkitab? Kenapa? Kerap kali karena kita punya visi dan pandangan ini bahwa pendeta lebih baik, majelis lebih baik, tua-tua lebih baik, sehingga kita selalu cuma lebih senang dengar khotbahnya orang daripada baca. Betul tak? Ayo, betul tak? Seneng baca Alkitab ada? Kalau kamu belum seneng baca Alkitab, lebih-lebih hamba-hamba Tuhan ini loh. Ini hamba-hamba Tuhan ini, saat rombongan ini baca Alkitab itu sudah habis apa belum? Sudah berapa kali? Saudara tahu, saya baca Alkitab, Tuhan berkata apa? Dari umur 12 Tuhan bilang baca 4 fatsal satu hari. Tiap setahun habis Alkitab. Sampai tambah lama Tuhan berkata tambah banyak. Nah, kenapa Tuhan? Kamu akan mengerti, diungkapkan rahasia-rahasia kerajaan surga. Dan saya baca sampai sekarang sudah 100 kali lebih. Tuhan berkata baca terus, karena sampai kamu nanti pulang ke surga belum terungkap seluruhnya. Saudara tahu? Dan kalau saudara membaca Alkitab, saudara tidak akan mengerti kalau tidak diterangkan oleh Roh Kudus. Kalau saudara cuma membaca tafsir-tafsir karangan profesor doktor, nanti saudara tahu. Tapi kalau kamu, itu perlu dibaca. Karena itu pemikiran orang-orang yang ngalami. Beda saudara. Maka kalau nanti saudara sudah membaca Alkitab, diterangkan Roh Kudus, kemudian kamu membaca dari tafsir-tafsir profesor doktor maupun dari hamba-hamba Tuhan, pengalaman hamba-hamba Tuhan, nanti saudara bisa membedakan mana yang pikiran Allah, mana yang pikiran manusia, mana yang hikmat Allah, mana yang hikmat manusia. Nah, mengapa Tuhan Yesus tidak bisa diterima sama orang Farisi dan ahli Taurat? Padahal saudara perhatikan, ahli Taurat dan orang Farisi itu setiap hari menyelidiki Alkitab, perlunya apa? Menantikan siapa? Mesias. Tapi Mesias sudah datang, orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi tidak bisa menerima Yesus sebagai Mesias. Mengapa? Sebab setiap kali mereka membaca Alkitab, kata Rasul Paulus, mereka ditutupi oleh selubung yang menyebabkan mereka tidak dapat mengerti pikirannya dan firman Allah. Selubung itu apa? Cara berpikir saudara, pendapat saudara, itu yang menyebabkan hambatan itu. Makanya saya selalu katakan, kalau hamba Tuhan sedang di mimbar dipakai Tuhan, itu sedang dipakai. Tapi kalau dia turun dari mimbar sudah pulang ke rumah, belum tentu dipakai. Tetapi dia adalah seperti saudara dan saya. Contohnya saudara,
Elia pada waktu dipakai Tuhan di atas gunung melawan 450 Nabi Baal, melawan raja, berani. Semua 450 dipotong kepalanya. Loh, hebat toh? Satu loh lawan segitu, berani. Tapi setelah selesai, besoknya Isabel ngomong, tak, awas gue tak jadi sama dengan mereka satu. Ketakutan enggak? Hah? Loh, kemarin dulu pahlawan, sekarang jadi pengecut, saudara-saudara. Itu nabi besar. Maka dari itu saudara harus benar-benar belajar. Jangan lihat manusia. Manusia tidak ada yang baik. Makanya pada waktu Tuhan Yesus di dalam dunia, seorang muda kaya berkata, Yesus yang baik. Yesus bilang apa? Tidak ada yang baik kecuali Allah Bapa. Kenapa? Padahal Yesus berkata, aku tidak berbuat dosa, betul? Tapi kenapa pada waktu dia dikatakan yang baik kok tidak mau? Sebab dia mau memberi contoh kepada saudara dan saya. Yesus selalu berkata, aku anak manusia. Yesus mau memberi contoh kepada saudara dan saya bagaimana menjadi anak manusia yang berkenan kepada Allah. Jadi saudara belajar dari dia. Maka dia berkata, kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes 16 dulu. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-4b mulai. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun, perhatikan saudara, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, perhatikan saudara. Tuhan Yesus berkata, lebih baik kalau lebih berguna kalau aku pergi, karena kalau aku pergi Roh Kudus akan datang. Nah, saudara tahu kekeliruan orang Kristen dan cara pandang orang Kristen yang salah. Salahnya apa? Dia tidak menganggap Roh Kudus itu sama dengan Yesus. Ini kesalahan orang Kristen. Roh Kudus dianggapnya cuma hikmat Allah. Padahal kalau saudara belajar firman Tuhan, saudara akan tahu Perjanjian Lama itu zaman Allah Bapa sendiri yang turun tangan. Perjanjian Baru itu Yesus. Perjanjian akhir ini zaman itu zamannya Roh Kudus. Jadi hadirat Roh Kudus saudara sekarang ini itu statusnya sama persis dengan hadirat Yesus. Tapi Roh Kudus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai satu figur sendiri. Dia kalau menyatakan dirinya sebagai satu figur, selalu pakai figurnya siapa? Yesus. Maka kalau dia pada waktu memenuhi murid-muridnya hanya sebagai burung merpati, lalu awan, api. Nah, dari tanda-tanda itu orang-orang manusia ini mempunyai pikiran bahwa Roh Kudus itu tidak satu pribadi.
Salah, saudara. Status Roh Kudus sama dengan Yesus. Dan dia berkata, lebih berguna kalau aku pergi, karena kalau aku tidak pergi, Yesus cuma satu. Tapi dia pergi, Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Tiap-tiap manusia bisa bersama dengan dia. Nah, lalu bagaimana caranya? Mengapa orang Farisi dan ahli Taurat, orang-orang pintar itu tidak dapat? Karena yaitu kepintaran menilai akan firman Tuhan itu menurut apa? Akalnya sendiri. Tidak membiarkan mengosongkan diri supaya Roh Kudus berkarya. Maka dari itu saudara coba perhatikan kata-kata Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-10 dan 11. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri loh. Bapa di dalam Yesus. Nah, sekarang bedanya apa, saudara, sama Yesus? Sekarang Roh Kudus ada di dalam diri kamu enggak? Nah, sekarang saya tanya. Roh Kudus ada di dalam kamu enggak? Roh Kudus ada di dalam kamu ini melebur jadi satu atau tetap dua? Ini penting buat pendeta-pendeta ini. Ayo coba pendapatmu sekarang ini bagaimana? Ayo. Yesus di dalam aku di dalam Yesus. Bapa di dalam aku di dalam Bapa, kata Yesus. Sekarang saudara dan saya, aku di dalam Roh Kudus di dalam aku, betul? Amin. Satu atau dua? Ngelebur atau tetap dua? Nah, ini kesalahan orang Kristen, hati-hati. Ini yang kamu pendapatmu ini sama dengan kebatinan yang berkata manunggal. Ngerti? Salahnya di mana? Saya tanya, kalau kamu di dalam Yesus, Yesus di dalam kamu, kalau kamu melebur, jadi kamu jadi Yesus enggak? Kalau kamu melebur, lalu kamu jadi Yesus enggak? Nah, orang manunggal ngomongnya gini, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Saya ketemu seorang kebatinan yang sudah ke Nepal, ke Tibet, ke Pakistan, kemana-mana India. Dia berkata begini, Pak, saya sudah ketemu yang paling berkuasa di dalam dunia ini. Saya bilang, siapa? Yesus. Loh, orang kebatinan jago keliling dunia ngakui bahwa yang paling kuasa siapa? Yesus. Lalu saya bilang, kamu sudah ketemu Yesus? Sudah. Kalau saya tidak ketemu Yesus, saya tidak akan berani menemui Pak Yusak. Nah, terus kenapa? Yesus bilang apa? Saya bilang, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Karena aku sudah manunggal sama Yesus. Ayo, apa bedanya sama orang Kristen? Alkitab bilang apa? Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Beda apa enggak? Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Beda enggak? Beda. Suami istri satu atau dua? Ayo tak tanya lo. Ayo. Loh, yang ngomong Alkitab bukan saya. Suami istri satu atau dua? Ayo,
Nah, jadi 2 apa 1? Satu, tapi terdiri dari. Jadi tetap 2 enggak? Tetap 2. Kamu sama Yesus, kamu di dalam Yesus, Yesus di dalam kamu. 1 apa 2? 2 jadi beda. Jadi kamu tetap. Mosok kamu lalu bilang aku Yesus, kurang ajar. Nah, ya toh istri bilang, aku sama suamiku 1. Lah kamu siapa? Aku Yusa. Lah istriku bilang aku Yusa. Lah orang lain bilang, "Loh kamu istri nih Yusa. Kamu bukan Yusa." Tapi kan 1. Memang 1, tapi tetap ini penting saudara. Supaya apa? Supaya saudara itu tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Dan ini orang Kristen kerap kali gitu. Kalau sudah dikasih karunia, ya lah, dikasih karunia, mamanya menyembuhkan. Oh, sebetulnya yang menyembuhkan siapa? Nah, Tuhan toh, pinter. Sekarang kue tak tanyai sekarang. Pada waktu Tuhan Yesus di dalam dunia, dia menyembuhkan orang sakit enggak? Ya? Yang menyembuhkan siapa? Baca. Makanya saya mau ngajak saudara itu supaya belajar. Lukas 5. Nanti kalau sudah baca, jawab. Makanya kalau saudara itu tidak baca sendiri, ngalami sendiri, tidak bisa. Hidup kekristenan itu mesti baca, saudara mesti ngalami. Percuma cuma sekedar tahu dari orang lain. Nanti ada apa-apa bingung. Baca Lukas 5 ayat 17. Ayo bacanya keras. 1, 2, 3. Ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang. Siapa yang nyembuhin? Yesus para Roh Kudus? Ayo, bingung tak? Jangan bingung. Kuasa Tuhan siapa itu? Roh Kudus. Makanya Yesus selalu ngomong apa? Aku anak manusia. Kasih contoh semuanya saudara. Jadi kalau saudara bisa dipakai Tuhan menyembuhkan orang sakit, siapa yang nyembuhin? Roh Kudus. Lah kalau ada orang datang lalu bilang, tolong Pak doain Pak, kamu punya karunia. Lalu kamu bilang apa? Jangan takut, tak doain pasti sembuh. Kalau kamu ngomong gitu tuh Roh Kudus Pak kamu. Dia bilang rohku. Itu yang menyebabkan orang Kristen jatuh ke dalam kesombongan, saudara. Makanya selalu saudara, sebabnya apa? Sebabnya orang Kristen ini punya pandangan, punya pikiran, punya cara berpikir yang salah. Salahnya apa? Aku dek sembahyang sendiri ndak bisa Pak. Tolong dong Pak, doake, betul ndak? Ayo. Kamu sakit, doain dong Pak. Lebih-lebih kurang ajar, saya didatangi orang banyak gini. Doain dong Pak, mintain sama Tuhan Yesus. Loh, kenapa tidak minta doa? Kalau Pak Yusa kan ke akrab aku ndak loh. Lah imane iman boncengan payah yang ini. Tidak boleh saudara. Ini kesalahan orang Kristen. Tuhan itu tidak membedakan saudara dan saya dan orang dunia. Kasihnya Tuhan itu sama loh. Saudara jangan kira kalau kamu jadi orang Kristen itu lalu Tuhan itu mengasihi kamu lebih daripada orang dunia. Salah saudara.
Makanya orang Kristen coba perhatiin. Orang dunia yang baru bertobat, sudah bertobat, nanti kan malah diajar Tuhan gepeng. Sebelumnya bertobat kok enak, saat julai bertobat atau tambah sengsara. Betul enggak? Kenapa? Sebab saudara kalau jadi anak Tuhan, tahu kebenaran, enggak ngelakuin, dihukum saudara. Maka dari itu saudara itu harus benar-benar belajar ngerti firman. Tapi kalau kamu ngerti firman, luar biasa Roh Kudus itu. Roh Kudus itu sama dengan Yesus. Roh Kudus itu tinggal di dalam kamu. Dia itu bisa ngomong enggak? Bisa enggak? Nah, kamu ajak dia ngomong enggak? Ya. Kamu dengar enggak? Nah, itu masalahnya. Karena apa? Karena saudara punya pendapat tentang Roh Kudus itu salah. Maksudmu gini toh? Aku sudah sembahyang Pak, sudah berdoa, tapi tidak dengar apa-apa itu. Karena apa? Karena kamu punya pendapat, kamu ngomong, Roh Kudusnya harus ngomong. Salah. Roh Kudus itu Allah yang Maha Kuasa. Dia mau ngomong dengan cara apa ya saya suka dheweke ini toh. Coba contohnya kamu telepon sama Pak Habibie. Pak Habibie, saya mau ngomong sama Anda sekaligus. Bisa enggak? Mau enggak? Dia mau ngomong, kamu nulis surat ya boleh, kamu telepon ya boleh. Ngomong pada ya saya suka dia toh. Mosok kowe sing ngatur? Aku sudah telepon kok udah dijawab-jawab. Tidak bakal kamu dianggap sama dia. Dengan Tuhan itu saudara salahnya di sini konsep-konsep yang cara berpikirmu ini salah. Kalau kamu sudah berdoa, saudara itu yakin kalau doamu sudah sampai belum? Yakin enggak? Yakin? Nah kalau yakin ya sudah. Enggak usah gini, kok enggak dijawab-jawab loh. Makanya saudara itu harus kenal. Rasul Paulus bilang gini, selama kita di dunia, kita mengenal Tuhan, itu samar-samar. Tapi nanti kalau kita sudah ke surga, kita akan mengenal Dia dengan terang. Sebab cara berpikirnya Allah bukan cara berpikir kita, saudara. Salahmu di sana. Makanya Tuhan berkata apa? Orang itu jadilah sesuai dengan imanmu. Nah, iman ini tergantung dari apa? Pengertian, pengalaman bersama dengan Tuhan. Maka dari itu saudara, tahap pertama itu mesti baca Alkitab. Baca Alkitabnya tidak sedikit, berkali-kali dibaca bolak-balik. Nanti kalau baca, minta Tuhan Roh Kudus berikan aku ngerti. Nah, biasanya pengertian yang tidak bakal hilang itu ngalami. Nah, ngalami yang tidak gampang hilang itu yang ngeri. Dia ngalami cuma flu sembuh, lupa. Tapi kalau kanker sembuh, tak lupa. Betul lah? Butuh duit sedikit, lupa. Tapi nanti kalau sudah kecepit, gepeng sampai mentok makan, tidak bisa. Lalu datang pertolongan, tidak bakal lupa. Betul nggak? Nah, ini saudara itu harus ngalami. Saya ngalami saudara. Saya dididik Tuhan itu makan loh. Makan yang namanya makan. Nasi. Hari demi hari setahun. 1 tahun. Jadi dokter loh. Dengar suara Tuhan. Hidup dengan Tuhan. Oh. Aku sampai gini. Tuhan. Engkau ini kok aneh. Engkau jadi kayak aku dokter, yang namanya dokter makan nasi ambet ada telur separuh lumayan, setahun ndak mbok kasih lebih. Bayangin saudara. Tuhan bilang apa? Nah, aku sedang didik kamu, setia ndak? Setahun selesai Tuhan bilang Desember lulus. Mulai tahun depan kamu makan sudah lebih
baru bisa abonemen surat kabar, beli baju setahun. Setahun Tuhan bilang lulus. Mulai tahun ketiga kamu bisa rekreasi. Setahun lagi lulus. Kamu sekarang berkecukupan. Lulus, naik lagi. Kamu sekarang berkelimpahan. Saudara, tapi kamu kok tidak lulus-lulus, kenapa? Gak naik kelas, kenapa kok gak naik kelas? Bukan bodoh, cara berpikirnya makanya saya bilang jangan melihat orang lain, sebab Tuhan itu melihat hati. Kalau kamu nurut, kenapa orang Israel itu berputar-putar di padang belantara 40 tahun? Karena tidak lulus-lulus, saudara. Dan setiap anak Tuhan itu mesti dibawa kepada gurun. Sebab apa? Sebab kalau tidak masuk padang gurun, tidak dapat mengalami penderitaan Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak mengalami penderitaan Tuhan Yesus, kamu tidak akan dapat mengasihi Yesus. Di surga itu tidak ada orang yang takut akan Allah, tapi yang ada adalah orang yang mengasihi Allah. Saudara tahu? Mengasihi Allah. Orang yang takut sama Tuhan itu di dalam dunia ini. Memang Tuhan berkata, selama kamu di dalam dunia takut akan Tuhan. Sebab apa? Sebab kamu selalu dikejar dosa. Tapi Tuhan berkata, kamu harus berkuasa atas dia. Itu kekristenan, saudara. Maka dari itu saudara harus menyadari fungsinya Roh Kudus ini. Engkau harus anggap dia seperti Yesus. Sama. Segala sesuatu seperti dia ada di dalam kamu, ngomong. Tapi kerap kali orang ini, anak-anak Tuhan ini belum bisa lepas dari pikiran dunia, keminter. Jadi kalau ada, contohnya gini, kalau punya masalah, dipikiri terus atau sembahyang dulu? Dipikiri dulu, cari jalan keluar, dada, ya dah, wes kepepet, baru sembahyang. Ya dah, contohnya gini, lebih-lebih hamba Tuhan ini. Saya paling seneng tuh hamba Tuhan desa ini. Kenapa? Nah, karena saya dulu di Rian, dari dokter barang, saya ngalami sendiri, saudara. Yang namanya makan itu dari hari ke hari. Ya, gaji itu, jadi dokter itu saya gaji itu 5 hari habis kok. Jadi dokter loh. Di Irian Barat itu gaji itu 5 hari habis. Buat makan habis, saudara. Sore tidak boleh praktek. Coba rasain. Lalu jadi apa? Lontang-lantung. Saya bilang, Tuhan, engkau ini nyuruh aku ke Irian ini gaji 5 hari habis kok sebenarnya anak-anak istriku makan apa? Lalu Tuhan bilang apa? Kalau aku menuntun kamu ke padang gurun, masakan aku tidak sanggup memelihara kamu? Nah, aku percaya sanggup. Ya sudah, mengucap syukur. Nah, tapi kita kerap kali kalau sudah punya masalah gitu, tidak bisa keluar dari masalah, saudara. Kutak-kutik. Nah, lalu salah satu kesalahan hamba Tuhan desa ini gini. Kalau sudah tahu gitu, ya enak di kota, ya dah. Saya dari dokter dikirim ke Irian Barat, ditaruh di sana. Padahal saya tidak mau, tapi Tuhan bilang itu tempatmu, pergi ke sana. Ya. Setelah di sana, saudara, mengalami kayak begitu 5 hari gaji habis. Pikiran saya jadi apa? Enak di kota. Kalau aku di Jawa kan lebih enak, betul lah. Nah, cara berpikir begitu itu salah.
Karena dengan cara berpikir begitu berarti kamu tidak percaya. Loh, ini buktinya itu Pak Sambudi loh. Pak Sambudi itu berapa puluh tahun yang lalu saya pertama kali ke mana? Ke Bandung, ke Surabaya. Saya tidur di rumah dia. Satu saat di meja makan, kita makan, Tuhan ngomong sama saya, kamu tanya sama Sambudi itu loh. Dia itu jadi penginjil desa berapa puluh tahun. Berapa Sam? Sudah 10 tahun lebih. Kamu 10 tahun lebih jadi penginjil desa, ya. Lah kok kamu gak naik-naik kayak gini nih piye? Kok hidupmu kok pas-pasan terus mepet terus? Jawabannya apa? Lah aku penginjil desa. Aku penginjil desa jadi dapet cepean. Dia bilang kolektornya kayak bisa masuk 2000, itu sudah bagus. Aku bilang terus Tuhan bilang gini sama saya, lihat cara berpikirnya itu yang menjadi tudung penghambat berkat. Aku bilang salah kamu. Padahal dia sama saya tuh terpaut berapa tahun Sam? 8 tahun. Tapi saya terus terang salah, bertobat. Saya bilang cara berpikirnya salah. Loh, salahnya apa? Nah, salahnya apa? Memang dia penginjil desa, kenyataannya terimanya kolektor cuma atusan. Lah kalau ini dia bilang gini, aku sekarang itu hidupku cukup loh, Yusa, itu lumayan, tak pernah ndak anu. Loh tapi ini ndak cukup, ini ngepas itu ndak cukup. Cukup tuh selalu lebih. Lah saya diantar ke sama mobil dia. Aku bilang, waduh mobilmu kok panasnya kayak gini sih sama. Lalu dia bilang, ini lumayan nyetateri. Orang gini, orang jeglek nih, rogo-rogo sih. Aku bilang, sam-sam gue gini, apa? Lo nyetateri itu mesti ngerogoh. Aduh mati. Mobilmu erek-erek ini bilang tahun, aku bilang gitu. Ya bertahun-tahun. Loh pita, lah aku penginjil desa. Salah. Aku bilang itu salah berpikir, saudara tahu. Itu kurang Saya lalu tanya gini, kamu yang menempatkan kamu jadi penginjil desa siapa? Oh, dia jawabnya Tuhan. Tuhannya kue atau Tuhan yang sungguh? Saya bilang, yang menempatkan kamu jadi penginjil desa siapa? Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang menempatkan kamu dan kamu tinggal di Surabaya, kamu akan dicukupi sebagai hamba Tuhan di Surabaya. Jadi kamu ke desa itu bawa berkat, jangan malah minta kolektor di desa. Kamu nginjil ke desa, dapatnya kolektor bawa urip dol kota. Ya, bukan ngepas lagi, mepet. Nah, itu seperti pengalaman saya di Irian, saudara. Lalu bilang, salah itu, bertobat. Terus bagaimana? Kamu ngomong sama Tuhan, pikiranmu dirubah. Ngomong gini, aku adalah hamba Tuhan, Allahku adalah Allah yang kaya, aku diutus ke desa. Oke, saya tinggal di Surabaya, saya akan dicukupi hidup seperti di kota Surabaya. Ngomong terus, akhirnya dia berubah, saudara. Dia berubah. Kemudian saya pada waktu itu mau pulang, saya bilang, Tuhan kasihan dong, motornya herek-herek gitu kok Tuhan, aku bilang gitu. Kayak gitu loh Tuhan, herek-herek terus nyetater mesti ngerogoh-ngerogoh, terus lap-lap. Terus Tuhan bilang gini, beritahukan nanti kamu datang 4 bulan yang akan datang dia pakai mobil baru. Saya ngomong sama dia di meja makan, kamu tahu saya besok pulang, nanti kalau saya datang lagi bulan April ya pada waktu itu ya, kamu pakai mobil baru. Dia bilang, siapa yang ngasih?
Gak sadar saudara, karena apa? Karena kebiasaannya sudah dibatasi, mepet, mentok. Nah, ya. Ini penyinggil desa itu banyak yang punya pikiran kayak gitu tuh. Oh, kok amin? Ngawur tenan itu. Wah, itu kebiasaan tau, otomatis tau. Amin. Lo amin tuh ya, dan amin tuh jadi. Jadi sebab Tuhan berkata apa? Mati hidupmu letak di mana? Lidah. Jangan latah. Barang-barang amin. Didengeri dulu, dipikir. Amin. Wis payah tenan loh. Hamba-hamba Tuhan ini kerap kali itu gitu loh. Sok rohani, amin. Saudara tahu apa terjadi sama Pak Sam? Berkat ngalir. Orang lain mengalir, memberi. Orang memberi itu kalau tidak disuruh Tuhan, tidak mungkin, saudara. Tapi mengapa kamu tidak dapat? Karena cara berpikirmu salah. Maka dari itu kamu harus komunikasi terus sama Roh Kudus. Sebab kamu hidup dengan Roh Kudus seperti Yesus hidup dengan murid-muridnya. Segala sesuatu ngomong. Nah, kamu perhatikan, rasul-rasul Tuhan selama Tuhan Yesus hidup bersama dengan dia, rasul-rasul tetap ketakutan enggak? Saudara perhatikan, setelah Yesus pergi, Roh Kudus turun memenuhi mereka, hidup mereka jadi berani. Berkelimpahan enggak? Berkelimpahan, saudara. Karena apa? Segala sesuatu tanya Roh Kudus. Segala sesuatu berjalan dengan Roh Kudus. Setiap gerakan, setiap kerjaan, setiap yang dilakukan, komunikasi, konsultasi, minta persetujuan, penyertaan Roh Kudus. Rahasianya, saudara. Pada waktu saya mau datang lagi, bulan April, kurang seminggu, saya dibel sama Pak Sam. Dibel sama dia. Yusa, wah, suaranya sudah beda. Dia ngebelnya gini, Yusa, kalau kamu nanti datang, sudah pakai mobil baru. Loh. Bayangin, saudara. Kurang 5 hari saya datang, dia pakai mobil baru. Baru gres dari dealer. Masih ingat saya belinya pada waktu itu 5,5 juta ya, Sam ya. Bayangin, saudara. Kurang 5 hari saya datang, dia pakai mobil baru. Baru gres dari dealer. Masih ingat saya belinya pada waktu itu 5,5 juta ya, Sam ya. 5,5 juta itu Suzuki itu. Suzuki ya. Nah, aku bilang, wah, Tuhan luar biasa. Saya tidak pernah ingat-ingat, saudara. Saya cuma bilang, terima kasih Tuhan. Jadi hambamu itu bisa menikmati. Saya senang, saudara. Saya tidak lalu kepingin loh dia pakai mobil baru, aku yuk kayak baru Tuhan. Enggak. Kalau firman Tuhan jadi itu satu anugerah, kenikmatan. Saya sampai di Surabaya, dijemput dia. Wah, ya ini nyetato ndak rogo-rogo. Tapi saudara, setelah saya dijemput dia, lu kok panasnya kayak gini, Sam? Lu belum ada AC-nya. Kamu ini minta ndak pakai AC? Ndak berani, mintanya cuma pase, cuma itu kok. Les, kamu ini. Minta itu yang lengkap gitu loh. Oh, ini saja sudah puji Tuhan. Terus saya bilang, kamu ini. Terus saya masuk kamar, saudara. Saya masuk kamar, Tuhan bilang gini, Tuhan itu enggak dipasangi AC sih Tuhan. Loh, AC ini itu ya kamu yang kepanasan ya, kamu yang bilang sama dia, suruh beli. Beli, aku bilang. Dia ya, enggak berani ngomong, duitnya tidak. Ya, iya. Setelah aku bilang beli, aku bilang, sudah sana beli. Ya tok. Saya pulang dari pelayanan dapat uang, tak buka 400.000 pada waktu itu.
Kamu dapat berapa Yusa? Saya kalau dapat uang kan selalu tanya mbak Tuhan gini, Tuhan ini duit buat apa ini? Kantongi, habis tak kantong. Pada waktu itu, gue dapat berapa? 400.000 Tuhan. Gue tadi kan ngongkon sisam suruh beli AC toh. Nah, saya ini bayari. Loh, kok lucu aku ngomong. Aku kan cuma ngongkon dia takon tuku. Kok aku sih bayar? Loh, wani ngongkon ya wani bayar. Jadi saya keluar dari kamar, ini duitnya, pasang AC. Pas 400. Tuhan itu luar biasa, saudara. Ngerti enggak? Saudara, tidak akan ada orang memberi berkat saudara kalau Tuhan tidak menggerakkan. Dan Tuhan tidak akan menggerakkan orang memberi berkat kepada saudara tanpa saudara berkenan kepada Tuhan. Karena di dalam surat Hagai Tuhan berkata apa? Coba bayar. Hagai pasal 2 ayat 7. Janganlah sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam loh. Jadi yang gerain orang ngasih, yang gerain semua itu siapa? Tuhan, saudara. Bagian Tuhan perlu nih apa? Menyenangkan hatinya Tuhan, menjadi pelaku firman. Cara berpikir itu tinggalkan. Sebab Tuhan Yesus sudah berkata, Roh Kudus yang akan aku utus, Dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Kebenaran bukan kebenaran firman, tetapi firman yang dinyatakan dalam kenyataan daging. Itu kebenaran. Yesus itu roh yang menjelma menjadi daging. Jadi Yesus disebut kebenaran. Jadi yang saudara dan saya dikatakan kebenaran itu firman, Yesus itu firman yang menjelma di dalam daging saudara, saudara secara daging ngalami. Itu kebenaran. Jadi tidak hanya sekedar firman tok, tapi dibuktikan di dalam perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan mati. Itu kebenaran, saudara. Serta Tuhan Roh Kudus, Yesus sudah berkata, Roh Kudus yang akan aku utus, Dia akan mengajar engkau. Mengajar apa? Dalam segala hal. Lihat di dalam Yohanes tadi. Supaya saudara itu tahu bahwa saudara itu jangan bergantung kepada manusia. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia akan mengajar engkau dalam segala hal. Jadi tidak terbatas firman Tuhan. Kamu kerja, kamu apa? Semua. Di sini itu ada, saudara. Etna itu sekarang catering. Dulu dia tuh sekolah SGKP tukang jahit. Waktu di dalam kesulitan dia berdoa begini. Gini, saya kerja apa ya Pak? Loh, ya mau kerja apa? Masak. Loh, aku ini tidak bisa masak. Praktek, nyatakan hidup dengan Roh Kudus, mau masak ngiris lombok, ngomong Tuhan carane ngiris piye. Mau goreng, Tuhan pimpin tanganku. Garme seberapa, kecapnya seberapa, semua atur. Saya gini, dari dia catering, dia bisa memelihara keluarga nih. Dan masakannya enak. Aku kalau datang sini mesti dimasaknya dia. Nah, dan aku ngerasake, aku tahu. Ini rasanya beda ini. Ini orang kurang sembayang. Selalu tak tegur, aku bilang, kowe itu masakan ndak enak ini. Pasti kue kurang sembahyang. Iya, agak frustrasi. Lah. Ngerti saudara? Saudara itu harus alami sendiri.
Kalau tidak kamu ngalami sendiri, tidak akan percaya bahwa Tuhanmu itu Tuhan yang luar biasa. Hidup nyata. Sebab Roh Kudus itu nyata, bukan teori. Ngerti tidak? Makanya itu yang Tuhan suka apa? Seperti yang Tuhan Yesus lakukan selama di dunia, saudara lakukan. Apa itu? Bangun pagi, sembahyang. Itu Tuhan paling suka. Sebab Tuhan Yesus sendiri itu bangun pagi, sembahyang. Biarpun Tuhan Yesus itu tidak ada waktu, tapi kalau kamu disuruh bangun pagi bilang apa? Ngantuk. Tapi selalu ngototnya minta Nggak usah ngotot minta berkat, kamu melakukan datang dewek. Itu saya alami, saudara. Berkat saya itu sekarang dari dulu, dari makan hari ke hari, itu tiap tahun naik terus. Naik. Sekarang saya itu diberkati Tuhan, artinya digaji sama Tuhan. Itu gaji saya lebih dari direktur. Saya dapatnya tuh tiap bulan tuh mesti dikirimi Tuhan, paling tidak 20 juta. Nggak kerja, nggak nginjil, di rumah nongkrong. Ya berkatnya ngalir terus loh. Yang ngasih siapa? Orang yang nggak kenal malahan. Yang kenal ini, nggak pernah telepon, Pak kirim berkat. Kalau gitu, itu namanya orang itu tak budi. Dan justru Tuhan itu luar biasanya di situ. Makanya saya itu tidak pernah, kalau melayani orang, saya tidak pernah tanya alamat. Bahkan nama saja kerap kali tidak tanya. Kenapa? Lain sama hamba-hamba Tuhan desa ini. Mesti tanya alamat. Haleluya lagi. Karena pikirannya belum keluar dari akalnya kurang terus. Salah. Ada kowe ini kurang terus, itu sama dengan kamu imani. Tidak pernah lepas. Saya kalau melayani orang tidak pernah saya tanya namamu siapa, saya tidak. Sebabnya Tuhan berkata, jangan ingat-ingat supaya kamu tidak bergantung kepada jasa yang kamu lakukan. Saya tidak pernah ingat. Tapi orang itu cari sendiri. Saya selama 3,5 tahun tidak ngajar, tidak khotbah, tidak konseling di rumah, sembahyang cuma 5-6 jam baca Alkitab. Tiap bulan tanya istri saya, dikirimin orang. Tiap bulan mesti ada orang telepon. Mau cari Pak Yusa, siapa kamu? Pak Yusa tidak kenal aku ya tidak kenal Pak Yusa. Tapi aku diperintah Tuhan ngirim duit semua kamu. Berapa? 7 juta, 8 juta, 10 juta. Sampai satu saya sampai tidak bisa ngerti, saudara. Ibu-ibu turun dari angkot. Dari angkot bawa tas kresek. Mau cari Pak Yusa. Loh, ibu dari mana? Saya dari Jakarta, Pak. Loh, naik apa? Naik bis. Sampai sini naik angkot. Cari rumah Pak Yusa. Ngapain? Saya bilang. Mau nganteri berkat, Pak. Berapa? 6 juta. Hah? Naik angkot. Loh, ini kan butuh buat kamu. Iya, Pak. Tapi wong aku utang sudah lama. Jual rumah sudah janji. Dibuat Pak Yusa. Tak pakai dulu, dimarahin Tuhan, Pak, aku jadi bangkrut. Jadi sekarang diberkati lagi, aku sudah cepat-cepat bertobat, Pak, tak kirim ke sini. Bayangin, saudara. Dari Ambon, dari Jambi, dari Medan, ngirim sendiri, tidak kenal. Sampai sekarang itu ada beberapa waktu saya mulai nginjil lagi. Orang-orang di Jakarta itu ibu-ibu bilang, saya mau ketemu Bapak, kenapa? Saya nama ini, Pak, tidak kenal Pak Yusa. Pak Yusa ya tidak kenal aku. Tapi Tuhan perintah nama Yusa, suruh ngirimin. Loh, Yusa yang mana? Yusa Cipto. Loh. Alamat sampai saya itu tanya-tanya. Baru ketemu, Pak. Tuhan itu luar biasa. Loh. Saudara tahu? Hidup dengan Tuhan itu hidup dengan kenyataan, bukan teori. Jangan punya pikiran langsung gini. Waduh, kenalan terus dong. Pak, kartu nama dong, Pak. Terus habis itu nanti sampai di desa nulis surat. Erek. Tolong Pak didoakan sambil
Dana. Bangun Pak, sing dibangun apa? Ini kesalahan cara berpikir yang tidak pernah lepas, saudara. Pak Samudi itu bukti nyata. Setelah itu, dia nginjil, tidak pernah kekurangan. Kenapa? Tuhan itu menilai. Cara kalau engkau hamba Tuhan ditaruh di desa, hidupmu di kota, kamu akan dipelihara Tuhan seperti di kota. Dan kamu harus jadi berkat. Di desa sekalipun tidak masalah. Saya ngalami sendiri di Irian. Tapi dalam waktu 6 bulan, Tuhan angkat saya tinggi-tinggi. Saya jadi kaya raya di Irian. Kenapa? Karena Tuhan memberikan pengertian peluang. Loh ini udah ada mebel. Loh ini udah ada. Oh, maksudmu aku bukan Irian ini gini Tuhan. Jadi dokter kalau jam 2 pulang tidak ada kerjaan. Lalu Tuhan bilang jalan-jalan sana. Ngapain jalan-jalan? Ke toko-toko. Asal ketemu orang dokter gigi cuma 1. Semua orang kan kepengen baik sama saya. Loh kursi ini kok jelek semua? Tuhan bilang loh kursi ini jelek-jelek toh. Nah ya kenapa kamu tidak datengin? Oh maksudmu itu. Saya datengin kursi, meja, lemari. Dalam waktu 6 bulan saya kaya raya. Kamu tahu, aku taruh sini kenapa? Aku mau memberkati kamu loh. Lalu istri saya waktu itu sebelum 6 bulan. Tuhan, ini makan 5 hari habis ini piye? Burung dikasih makan masuk kamu ndak. Ya sudah, mengucap syukur. Istri saya dikasih hikmat. Bikin es mambu. Harganya 50 sen, dijual di sana 2 rupiah. Saudara, yang beli rebutan. Hasil es mambunya dia sehari dibuat makan sebulan ndak habis. Saya bilang, caranya Tuhan kok aneh-aneh sih? Apa saja kalau Tuhan bilang jadi, betul? Amin. Jangan membatasi kuasa Allah. Maka dari itu cara berpikir saudara harus berubah. Makanya dengan Tuhan itu lakukan bagianmu. Kamu bergaul karib dengan Roh Kudus. Segala suatu bicara, ngomong, tanya. Nanti apa rema datang jalankan. Kamu akan dituntun Tuhan naik, terus naik. Makanya anak-anak saya juga nikmat semua saudara. Naik terus. Karena apa? Karena berjalan bersama dengan Tuhan, bukan berjalan dengan manusia. Kalau saudara berjalan dengan pikiranmu, saudara tidak sampai. Tapi mulai ini jalan bersama dengan Tuhan, kau akan sampai. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Anak-anak-Mu sudah mendengar. Sekarang tinggal mereka mau praktek atau tidak. Tetapi jikalau setiap pribadi di sini mau praktek bersama dengan Engkau, Tuhan Roh Kudus, bangun tidur sampai tidur lagi, berbicara, berkomunikasi, minta pertolongan-Mu, tuntunan-Mu, pengarahan-Mu. Tuhan Roh Kudus, hamba percaya Engkau akan mengarahkan dia dan menuntun ke dalam seluruh kebenaran. Dan nama-Mu dimuliakan. Yesus dimuliakan. Bapa dimuliakan. Karena semua adalah kasih karunia daripada Bapa. Dari itu Tuhan, hamba serahkan mereka dalam tangan-Mu, biar berjalan bersama dengan Tuhan. Maka mereka akan mengalami kenikmatan berjalan dengan Tuhan. Suatu anugerah Tuhan yang luar biasa. Dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, menikmati kegenapan firman Tuhan. Dan nyata di dalam kehidupan mereka, sehingga firman Tuhan menjadi satu kenyataan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD,
MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan, Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.